Shalom, anak-anak yang Ibu kasihi. Jumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, siswa-siswi, kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelumnya kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, marilah kita mempersiapkan diri. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di sorga, terima kasih kami ucapkan buat hari ini. Sebentar kami akan mulai pelajaran. Kami mohon berkati kami, berikan kami hikmat dan kepintaran. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Adapun materi yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Memilih untuk tidak berputus asa. Dalam pembelajaran ini ada tujuan yang akan kita capai, yakni yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti putus asa. Dan kedua, peserta didik dapat menjelaskan pesan Tuhan Yesus tentang khawatir menurut Alkitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-33. Tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan selaku anak Tuhan kita tidak boleh putus asa. Sebelum kita belajar lebih detail lagi, mari kita baca kitab Matius 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Begini firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, kamu bisa lihat ayat ini sampai ayat yang ke-34. Kamu pahami makna dan ayat yang tertulis dalam Alkitab ini. Siswa-siswi yang Ibu kasihi, pernahkah kamu merasa khawatir? Pernahkah kamu merasa khawatir? Hal apa yang sering membuatmu khawatir? Misalnya masa depankah, sekolahkah, atau biaya sekolah. Hal-hal seperti ini pasti sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kamu mengalami hal serupa dengan keadaan seperti ini, apa yang kamu lakukan? Ketika seseorang mengalami kekhawatiran, berbagai macam hal dilakukan. Misalnya, ada yang bunuh diri, atau ada yang menyimpang dari firman Tuhan. Yang tadinya seseorang yang takut Tuhan, tetapi ketika mengalami kekhawatiran, ia stres, putus asa,
akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang ketika mengalami keputusasaan dan kekhawatiran dalam hidup. Namun, ada 3 pesan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-33. Yang pertama, jangan khawatir tentang makanan, minuman, dan pakaian. Kita adalah makhluk yang istimewa. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita makhluk ciptaan yang segambar dan serupa dengannya. Yang kedua, pesan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Artinya kita harus mengutamakan Tuhan seperti rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, melakukan perintahnya sesuai dengan firman-Nya di Alkitab. Dan pesan yang ketiga adalah jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Artinya kita tidak boleh khawatir akan masa depan kita. Tuhan sudah siapkan harapan yang indah dan cita-cita. Kamu Tuhan berikan yang terbaik. Karena itu rajin berdoa, rajin meminta, dan mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga setiap apa yang kita gumuli Tuhan Yesus genapi dengan caranya yang indah dan tepat waktunya. Pembahasan kita selanjutnya tentang keterbatasan manusia. Letak keterbatasan manusia lelah ketika manusia menganggap bahwa apa yang dibutuhkan harus datang pada saat ia meminta kepada Allah. Padahal Allah berpikir ke masa depan. Salah satu contohnya, kalian sebagai siswa SMP, di masa SMP seperti ini, kamu ingin punya mobil atau sepeda motor. Padahal di usia seperti kalian, seharusnya belum waktunya memiliki hal-hal seperti itu. Tetapi kalian memaksa supaya apa yang kamu inginkan itu tercapai. Padahal kalau ketika kamu sudah dewasa atau waktunya sudah tepat, pasti Tuhan akan kasih apapun itu seperti yang kamu minta. Nah, itulah penjelasan materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam penugasan atau evaluasi. Evaluasi pertama, kalian akan mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan di akhir pertemuan kita hari ini. Yang pertama, apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kekhawatiran? Yang kedua, menurutmu apakah pesan ini dapat diterapkan dalam hidupmu sehari-hari? Soal yang ketiga, mengapa selaku anak-anak Tuhan kita tidak perlu putus asa? Soal yang keempat,
apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak khawatir atau putus asa. Evaluasi yang kedua, kalian menemukan janji Allah di kitab Mazmur pasal 21 hingga pasal yang ke-30. Setelah kalian membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur ini, anak-anak mencatat ayat-ayat mana saja yang mencerminkan keputusasaan penulis Mazmur. Dan yang kedua, anak-anak mencatat ayat-ayat mana saja yang mencerminkan harapan yang dimiliki penulis Mazmur kepada Tuhan. Baik, siswa-siswi yang Ibu kasih, di sini ada evaluasi mandiri, yaitu PR yang akan dikerjakan di rumah. Yang pertama adalah mengamati lingkungan, yakni tanyakan kepada 5 orang temanmu. Apakah mereka pernah putus asa? Apa penyebabnya? Yang kedua, apa saja yang mereka lakukan ketika putus asa? Dan yang ketiga adalah, apakah tindakan itu berhasil mengatasi keputusasaan mereka? Dan evaluasi mandiri yang kedua adalah, apa kesan yang kamu peroleh saat memperhatikan lirik lagu ini? Lagu tentang apa yang kau alami kini. Baik anak-anak, itu adalah evaluasi atau penugasan yang perlu kalian kerjakan. Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau begitu baik telah memberkati kami sepanjang pertemuan pembelajaran ini. Kiranya Roh Kuduslah yang menolong kami, memberikan hikmat agar materi yang dipelajari hari ini dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Kami selalu mengucap syukur atas semua yang Tuhan telah berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.